dan juga lupa dengan apa yang harus diperhatikan sama bayi gitu. Kemudian di sini saya akan menyampaikan sekilas yang mengenai ciri bayi baru lahir sehat. Sebenarnya ada banyak sekali ciri bayi bayi baru lahir sehat. Namun di sini saya akan menyampaikan yang umum saja. Jadi untuk ciri bayi baru lahir sehat untuk bunda-bunda pantau ya ketika bunda-bunda berada di rumah itu diantaranya bayi baru lahir itu pastinya dia itu menangis kuat dan nyaring. Tapi ya biasanya ada sih bayi-bayi yang nangisnya tuh soft ya. Tapi dia itu menangis kuat gitu. Jadi ketika bayi-bayi itu tangisannya tuh kuat, itu sudah menandakan bahwa bayi baru lahir itu sehat gitu. Jadi ketika tangisannya itu mungkin ada beberapa bunda-bunda yang ngerasa kayak bayi saya kok nangisnya kenceng banget ya, tapi kok suaranya kencang ya gitu. Itu salah satu tanda bahwa bayi itu sehat gitu. Kemudian ada juga warna kulit yang kemerahan. Jadi kalau misalkan warna kulitnya kebiruan atau pucat itu salah satu tanda bahaya pada bayi. Kemudian gerakannya aktif. Jadi cara kita memantau apakah bayi kita atau bayi yang kita periksa itu sehat, biasanya kita berikan stimulasi, entah itu kita kagetkan atau kita ajak berbicara. Kemudian mungkin kita berikan rangsangan pada area kaki itu apakah bayi itu memiliki gerakan yang aktif atau enggak gitu. Kalau misalkan bayi itu bergerak aktif seperti kedua tangannya mengangkat dan kedua kakinya juga ikut bergerak-gerak itu artinya bayi itu sehat. Kemudian ada juga tanda selanjutnya yaitu ketika bayi itu selalu menyusu kuat dan teratur. Bisa kalau misalkan dihitung frekuensinya sekitar 8 sampai dengan 12 kali per hari atau setiap 2 jam sekali atau secara on demand. Ketika bayi ingin menyusu ya bayi otomatis menyusui gitu. Kemudian apabila nafas bayi itu teratur dan tenang dengan dinding dada dan dinding perutnya itu bergerak teratur. Jadi tidak ada tarikan yang terlalu kuat. Jadi kalau kita lihat tarikan dinding dada dan perutnya itu teratur dan tidak begitu lambat, tidak begitu cepat gitu. Mungkin kalau bunda-bunda perhatikannya karena kita biasanya cuma melihat bayi dari sisi pernafasannya aja, mungkin bunda-bunda bisa pastikan dengan dalam 1 menit itu tidak lebih dari 60 kali itu. Jadi untuk bunda-bunda di rumah kalau ingin memastikan kalau misalkan bayinya itu nafasnya baik atau enggak, atau dalam keadaan normal atau enggak, dalam 1 menit itu tidak lebih dari 60 kali, atau setiap 1 detik itu tidak lebih dari 1 kali gitu. Kemudian eliminasinya baik, misalnya buang air kecilnya lebih dari 6 kali per hari dengan BAB-nya itu 24 jam pertama, yaitu mekonium. Kemudian kita slide lagi. Nah, untuk di sini ada beberapa tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ini merupakan hal yang harus diperhatikan ya sama bunda-bunda semua. Dan mungkin untuk teman-teman bidan, untuk senior-senior bidan yang ada di ruangan Zoom ini, atau dari teman-teman mahasiswa bidan ya, juga harus memperhatikan ini supaya bisa kita menyampaikan kepada bunda-bunda. Karena biasanya bunda atau ibu-ibu itu sedang fokus-fokusnya untuk masa nifasnya, entah itu pemulihan dirinya sendiri, entah itu berusaha beradaptasi dengan lingkungannya atau dengan rutinitasnya. Jadi mungkin kurang peka terhadap bagaimana bayi baru lahir itu memiliki tanda bahaya. Jadi peran kita sebagai tenaga kesehatan, kita bisa untuk memberitahu kepada ibu-ibu bahwa bayinya itu dalam kondisi baik atau tidak gitu. Jadi pertama, yang perlu kita perhatikan yaitu ketika bayi itu lemas atau tidak mau menyusui sama sekali. Nah, ini bisa jadi pertanda bahwa bayi itu mengalami infeksi berat atau dehidrasi. Nah, ketika bayi itu lemas atau tidak mau menyusui, itu biasanya kelihatan. Jadi, ketika uh, kita berikan stimulasi kok bayi tidak merespon, seperti bayi itu acuh tak acuh, kemudian bayi tidur terus-menerus tanpa mau dibangunkan. Makanya kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan bayi kan memang dalam
masa setelah kelahirannya itu kan banyak tidur. Tapi kalau misalkan terlalu banyak tidur, kita juga perlu mewaspadai. Jadi, memang bayi itu wajib dibangunkan ketika sudah tidur terlalu lama gitu ya. Ibarat eh, dalam setiap 2 jam, memang bayi kan dianjurkan untuk menyusui secara eksklusif. Nah, ketika bayi itu tidak menyusui dalam 2 sampai 3 jam, bayi itu harus segera dibangunkan. Nah, ketika bayi itu tidak mau bangun atau bayi itu malas-malasan gitu, bayinya lemas, kita perlu waspadai. Apalagi kalau nggak mau menyusui. Bahkan ketika diberikan sudah berusaha untuk disusui, dia tidak mau menyusui sama sekali. Selain infeksi berat atau dehidrasi, bisa saja kita ketika kita membawanya ke tenaga kesehatan, bisa kita cek juga untuk perlekatan menyusuinya dengan masalah tidak mau menyusuinya gitu. Jadi memang beberapa tanda itu bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dicurigai pada bayi gitu. Kemudian ketika bayi itu nafasnya cepat, lebih dari 60 kali per menit dengan tarikan dinding dada dan cuping hidung. Jadi hidungnya membentuk cuping. Jadi memang pernafasannya itu sangat kuat gitu ya. Jadi bayi itu bernafasnya tidak teratur gitu. Itu bisa jadi tanda pneumonia, penyakit jantung bawaan, atau masalah pernafasan lain yang dimana itu untuk diagnosanya memang harus disesuaikan sama hasil pemeriksaan pastinya gitu. Jadi ketika memang nafas bayi cepat dan biasanya itu diiringi sama kondisi bayi itu demam atau bayi itu rewel gitu. Jadi memang napas cepat ini menjadi salah satu indikasi tanda bahaya. Tuh, kemudian ada juga demam pada bayi. Demam pada bayi itu ketika diukur itu lebih dari 37,5 derajat Celcius dan bahkan ketika sudah sampai angka 38 atau 39 akan dikhawatirkan kejang. Jadi harus segera dibawa ke tenaga kesehatan gitu. Kemudian ada juga hipotermia atau merupakan kondisi kedinginan pada bayi ketika suhu bayi itu kurang dari 36,5 derajat Celcius. Nah, ini untuk muda-muda sekalian, untuk ibu-ibu, saran saya memang sediakan termometer ya. Dan penggunaan termometer itu sangat mudah. Jadi dengan adanya termometer itu bisa membantu kita untuk mendeteksi secara dini bagaimana suhu bayi gitu. Karena biasanya bayi itu karena memang bayi itu belum bisa ngomong ya, jadi cuma bisanya nangis. Nah, kita nggak tahu nih kondisi panasnya bayi seberapa, dinginnya bayi seberapa, karena suhu kita dengan suhu bayi itu berbeda. Apa yang dirasa bayi dingin bisa jadi buat kita itu biasa aja. Makanya di sini juga kita perhatikan untuk suhu udara yang ada di sekitar, misalnya penggunaan AC, penggunaan kipas angin secara nonstop itu perlu dihindari ketika bunda-bunda sekalian punya bayi, apalagi bayi baru lahir, karena itu bisa menyebabkan hipotermia. Dan ini salah satu hal yang sering ditemui karena memang menjadi hal yang sekiranya itu sulit untuk dianalisa karena kembali lagi ya suhu yang kita rasakan dengan suhu yang bayi rasakan itu berbeda gitu. Dan ketika demam itu bisa menjadi indikasi infeksi pada bayi. Kemudian di sini juga ada kuning yang berlebih, apalagi menjalar sampai dengan ke kaki. Itu bisa jadi pertanda infeksi atau gangguan pada hati karena hati bayi itu, hati dalam fungsi fisiologis ya, eh, dalam fungsi biologisnya, mohon maaf, itu memang belum bisa bekerja secara sempurna. Jadi memang dalam pencernaan bilirubinnya itu juga belum maksimal. Nah, ketika kondisi kuningnya berlebih, karena memang bayi baru lahir itu normalnya eh, bukan normalnya ya. Bayi baru lahir ketika kuning dalam 24 jam pertamanya itu masih dalam batas normal. Tapi kalau kuningnya berlebih, apalagi menjalar sampai kaki, area muka dan matanya juga ikut kuning, itu perlu diperiksakan gitu karena itu bisa jadi pertanda infeksi tadi. Kemudian sebenarnya dalam 1 minggu pertama, ketika bayi baru lahir itu, mohon baik saya lanjutkan.
Mungkin ketika bayi baru lahir itu dalam 1 minggu pertamanya itu memang bayi itu eh, biasanya dalam kondisi kuning ya. Tapi kalau misalkan bayi itu rutin untuk diberikan ASI, kemudian rutin untuk dilakukan penjemuran setiap pagi, maka kuningnya akan perlahan mereda gitu. Tapi kalau misalkan kuningnya kok tambah banyak, itu harus dibawa ke tenaga kesehatan. Kemudian ketika bayi itu kejang, karena kejang tadi merupakan indikasi lanjutan dari demam. Biasanya bayi itu demam dulu, baru nanti kalau demamnya lebih dari 39 derajat itu biasanya akan diiringi dengan kejang. Nah, kejang pada bayi ini banyak banget ranahnya gitu. Jadi banyak banget hal yang menyertai ketika bayi itu kejang bisa jadi hipoglikemi atau infeksi pada sistem saraf. Nah, itu tadi juga harus didiagnosa oleh dokter atau harus diperiksakan gitu. Kemudian ketika bayi itu muntah warna hijau dan ketika bayi itu tidak bisa BAB dan perutnya buncit gitu. Jadi bayi itu kan kalau gumoh itu wajar ya. Karena bayi itu kekenyangan ibaratnya. Karena lambung bayi itu kan memang masih kecil, apalagi ketika bayi baru lahir. Nah, ketika yang keluar itu gumoh, itu biasanya kita bisa lihat, oh ini gumoh ya, berarti warnanya putih. Dan biasanya gumoh itu nggak terlalu banyak. Atau ya kalau misalkan banyak juga nggak yang sampai banyak banget gitu ya. Kita bisa bayangkan lah ketika bayi gumoh itu pasti dia sedikit gitu. Apalagi ketika bayi disendawakan. Kemudian kalau misalkan gumohnya dia itu warnanya hijau. Ibaratnya kan itu bayi muntah dalam kondisi hijau. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian, bayi itu memang bayi itu kadang ada yang BAB-nya jarang, ada yang BAB-nya sering ya. Nah, tapi kalau misalkan bayi nggak bisa BAB, apalagi perutnya sampai buncit, itu perlu diperiksakan. Kemudian, yang sering jadi perhatian adalah tali pusat bayi. Karena bayi baru lahir sekarang memang seharusnya itu untuk kondisi tali pusatnya itu prinsipnya adalah bersih dan kering. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa di beberapa daerah mungkin masih ada bayi-bayi yang tali pusatnya itu diberikan ramuan-ramuan tertentu atau diberikan cairan-cairan seperti betadin, itu juga tidak boleh. Nah, itu bisa menyebabkan bayi itu tali pusatnya itu kemerahan, bengkak, atau keluar cairan berbau busuk atau darah. Bahkan, bayi ketika infeksi pada tali pusat itu juga tanda-tandanya seperti tadi, kemerahan, bengkak, keluar cairan berbau busuk atau darah, itu harus segera dibawa ke tenaga kesehatan karena itu salah satu tanda infeksi tali pusat pada bayi itu. Kemudian kita lanjutkan kembali, itu adalah tanda bahaya ya pada bayi baru lahir yang perlu kita edukasikan kepada ibu. Dan mungkin untuk ibu-ibu yang ada di ruang Zoom meeting ini, kita bisa pahami bersama mengenai tanda bahayanya. Setelah itu, kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara pencegahan untuk risiko pada bayi baru lahir. Nah, di sini bunda-bunda sekalian dan juga teman-teman dari rekan bidan, karena di sini kita memang salah satu tema besar kita adalah tangan bersih untuk keluarga yang sehat. Jadi saya anjurkan di sini untuk semua yang ada di ruang Zoom meeting ini ya, untuk memperhatikan kebersihan tangan sebagai perlindungan utama. Nah, sebagai kebersihan tangan itu dikhususkan ya untuk setiap hal yang kita lakukan. Tidak hanya tenaga kesehatan, tapi juga bunda-bunda ketika ingin memegang bayi, itu saya sangat menyarankan untuk mencuci tangan karena kita nggak tahu apa yang kita bawa dari luar, apa yang kita bawa dari lingkungan sekitar kita. Kemudian kita pegang bayi, takutnya nanti bayi itu bisa langsung terserang penyakit atau bakteri dari apa yang kita bawa. Padahal kita nggak tahu kalau kita bawa itu gitu. Jadi di sini disarankan juga untuk mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah menyentuh bayi, menggunakan air mengalir dan tentunya dikeringkan dengan air bersih. Mohon maaf, kemudian dikeringkan. Maksudnya di sini adalah air bersihnya adalah gunakan air mengalir yang bersih ya, dan jangan lupa libatkan anggota keluarga. Jadi memang kita sebagai tenaga kesehatan dan juga bunda-bunda sekalian bahwa keluarga itu biasanya adalah oknum yang sangat sulit untuk
edukasi ya. Mungkin orang sekitar kita yang sangat sulit diedukasi adalah keluarga ya, karena saya juga merasakan itu. Jadi, ketika eh, Bunda memiliki bayi baru lahir, saya sarankan dari pihak keluarga juga diberikan arahan oleh Bunda, baik oleh Bunda atau bidan ya, untuk tetap mencuci tangan ketika ingin menyentuh bayi. Jadi, jangan langsung, biasanya kan ada keluarga yang datang-datang langsung pegang-pegang pipi bayi, datang-datang langsung gendong bayi gitu, atau kayak mau nengok bayi, mungkin tujuannya memang baik, ingin menengok bayi dari jauh, mungkin ya kayak dari luar kota atau dari manapun ya, misal pulang kerja atau lagi habis jalan-jalan terus pengen pengen ketemu sama bayinya bunda, itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, minimal bersih-bersih dulu ya, cuci tangan, cuci kaki dulu gitu. Jadi kita juga harus kasih tahu sama orang-orang di sekitar kita untuk mencuci tangan karena itu sebagai perlindungan pertama dan utama gitu. Nah, untuk cuci tangan bisa gunakan yang 6 langkah, bisa gunakan yang 7 langkah. Kalau yang 7 langkah, pertama kita gosok-gosok dulu tangan kita menggunakan sabunnya. Mungkin di sini bunda-bunda atau peserta Zoom yang mau ikutan ya bisa sambil dipraktekin sambil dengerin suara saya. Oke, kita yang pertama cuci tangan, kita gosok-gosok dulu. Kita basuh dulu menggunakan air mengalir. Kita gosok-gosok seperti step pertama. Kemudian ini sudah kita kasih sabun ya. Kemudian kita gosok-gosok punggung tangan kita. Ya, jadi semua punggung tangan kanan dan kiri kita gosok-gosok. Kemudian selanjutnya kita sela-sela jari kita. Karena biasanya sela-sela jari itu tanpa kita sadari juga membawa kotoran ya. Kemudian kita kunci. Kita kunci Pelan-pelan. seperti ini untuk cuci tangan. Kemudian kita lanjutkan pada bagian ibu jari kita di step nomor 5. Ibu jari, kemudian kita putar-putar bagian telapak tangan kita karena tadi punggung tangannya udah, kita putar-putar telapak tangan kita bersihkan noda-noda yang kita bawa ya. Kemudian pada bagian pergelangan tangan. Itu. Jadi semua bagian tangan sudah bersih gitu ya. Jadi kalau mau pegang bayi sudah aman gitu. Kemudian kita bersihkan tentunya menggunakan air mengalir dan kita keringkan gitu. Jadi di sini paham ya semuanya peserta Zoom, kita harus mengedukasi cuci tangan ini karena eh, itu sangat-sangat sering dilupakan ya untuk cuci tangan itu gitu. Kemudian untuk selanjutnya pencegahan risiko pada bayi baru lahir adalah dengan inisiasi menyusu dini, yaitu eh, merupakan metode pertama bayi untuk bisa bonding sama ibunya dimulai sejak bayi itu baru lahir, yaitu dengan durasi 1 jam pertama setelah kelahiran bayi. Jadi kalau misalkan bunda-bunda pernah mungkin atau bunda-bunda ada yang mau lahiran ya, bisa anjurkan tenaga kesehatannya untuk melaksanakan IMD. Jadi ibaratnya bunda udah tahu nih inisiasi menyusui dini itu apa, jadi sarankanlah sama tenaga kesehatannya. Dan buat peserta Zoom yang ada di sini, mungkin dari teman-teman bidan, kakak-kakak bidan semuanya, jangan lupa untuk tetap melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini itu. Karena itu bisa membantu menstabilkan suhu bayi tentunya, nafas bayi, serta menciptakan bonding ibu dengan bayi dengan upaya untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi gitu. Kemudian, jangan lupa untuk selalu memberikan dan tetap kokoh pada pendirian pemberian ASI eksklusif gitu. Jadi, ASI eksklusif dalam 6 bulan pertama ini memang memberikan kekebalan alami pada bayi gitu. Jadi, ketika teman-teman tenaga kesehatan di sini semuanya punya klien bunda-bunda yang sudah menyerah ingin sufur dengan keinginannya sendiri, kita tetap harus menyemangati bunda-bunda untuk usahakan lagi coba ya ASI eksklusifnya gitu. Atau bunda-bunda di sini sekalian yang mungkin dalam pemberian ASINya masih ragu mau melanjutkan ASI eksklusif atau SUFOR, saya sarankan untuk tetap ASI eksklusif gitu. Kemudian di sini tentunya menjaga suhu tubuh bayi karena tadi yang sudah saya katakan ya kalau misalkan suhu bayi apalagi bayi yang dalam kondisi kedinginan itu memang suka hilang apa ya suka hilang kendali gitu karena
kadang kita pengennya kita tuh dingin aja gitu. Jadi kalau mungkin kita orang yang dewasa pengennya udara di sekitar kita tuh dingin aja, kayak kita nyalain AC, nyalain kipas angin. Tapi tubuh bayi itu tidak terbiasa dengan hal itu. Makanya disarankan juga untuk skin to skin kontak karena skin to skin ini sangat baik untuk tetap menjaga suhu tubuh bayi. Jadi tetap berikan pelukan sama bayi, tetap dekatkan bayi ke tubuh ibu, kemudian sambil berikan stimulasi dengan menggunakan verbal gitu. Jadi skin to skin contact ini sangat bermanfaat untuk suhu tubuh bayi. Kemudian tadi sudah saya katakan juga hindari ruangan atau lingkungan dengan suhu terlalu dingin. Serta jangan mandikan bayi terlalu lama karena bayi bisa kedinginan gitu. Dan tetap perhatikan untuk suhu dari air yang digunakan untuk mandi bayi itu seberapa gitu. Kemudian tentunya perawatan tali pusat yang benar dengan prinsip kering dan bersih. Jangan oleskan apapun termasuk ramuan, salep, atau bedak karena sekarang tuh masih ada beberapa yang kayak gitu. Serta tentunya cuci tangan sebelum menyentuh tali pusat. Bahkan untuk teman-teman bidan yang mungkin melakukan perawatan ya pada bayi baru lahir itu tetap selalu cuci tangan sebelum menyentuh tali pusat bayi itu karena saya sebagai salah satu bidan terapis juga tugasnya adalah memberikan perawatan pada bayi baru lahir. Itu juga saya selalu memperhatikan cuci tangan gitu. Oke, selanjutnya yang pastinya pemberian imunisasi dan juga pemeriksaan neonatal yang rutin pada bayi. Pastikan bayi mengikuti jadwal imunisasi dasar dan lakukan pemeriksaan kunjungan neonatal secara rutin, KN1, KN2, KN3 gitu. Nah, itu sangat bermanfaat untuk pencegahan risiko pada bayi baru lahir karena tentunya hal itu bisa mendeteksi ketika bayi itu memang perlu dilakukan penanganan gitu. Jadi ketika bayi terus-terusan diperiksa ya gitu, bukan berarti bayi itu sakit, tapi kita juga mengetahui apakah bayi itu eh, sedang dalam kondisi baik atau enggak gitu. Jadi terus-terusan berikan konseling pada ibu-ibu sekalian untuk senantiasa melakukan imunisasi rutin dan juga pemeriksaan neonatal dengan rajin gitu. Nah, di sini awasi setiap perubahan perilaku atau kondisi bayi. Sayangi, tentunya berikan kasih sayang dengan penuh kasih dan penuh perhatian, serta lindungi dengan tangan yang bersih dan tindakan tepat serta cepat yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, yaitu dengan mendeteksi secara dini adakah tanda bahaya pada bayi baru lahir. Itu mungkin sekian dari saya ya materi singkat pada sore hari ini. Mungkin sangat singkat ya, kurang lebih 30 menit. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo Kak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Salma atas penjelasan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau bertanya langsung ya. Beberapa pertanyaan akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh Kak Salma. Baik, mungkin Kak Salma sudah ada pertanyaan? Boleh Kak, untuk pertanyaannya? Baik, akan saya bacakan ya. Oh iya, boleh. Baik, benar. Pertanyaannya ini Kak. Banyak orang tua muda belum memahami cara menyayangi bayi secara benar. Misalnya dalam hal pemberian ASI atau perawatan tali pusat, apa pesan
materi untuk mereka agar bisa lebih bijak dan tenang. Mungkin ibu-ibu baru ya, nih Kak. Iya. Eh, oke, Nah, baik. Terima kasih. Ini langsung saya jawab aja atau ditambung dulu? langsung dijawab nggak apa-apa. Oke, jadi di sini karena mungkin di sini banyak ibu-ibu muda ya, mungkin masih bingung bagaimana caranya menyayangi bayi yang benar dalam pemberian ASI atau perawatan tali pusatnya. Kalau pesan dari saya, lebih bijak dan tenang dalam merawat bayi itu yang pertama dan utama itu adalah mungkin bunda-bunda atau parents ya, orang tua di rumah. Yang pertama itu kita kendalikan dulu emosi kita gitu. Jadi yang pertama memang prinsipnya itu tenang dan juga kita perhatikan setiap kebutuhan bayi gitu. Dan ini sebenarnya adalah mindset dan juga keyakinan setiap orang tua ya bahwa pemberian ASI eksklusif itu memang sangat baik untuk bayi. Jadi ketika ketika orang tua sudah mempertahankan untuk punya prinsip itu yaitu pemberian ASI eksklusif itu jadinya orang tua itu sudah tertanam untuk semangat ya dalam memberikan ASINya itu sama bayinya. Kemudian jangan terdistraksi sama apapun yang ada di sekitar, entah itu tentang promosi susu formula atau tentang omongan-omongan di sekitar tentang mitos-mitos pemberian susu formula akan lebih baik dalam menunjang pertumbuhan bayi atau perawatan tali pusatnya mungkin harus dikasih ini, dikasih itu. Jadinya hal-hal kayak gitu itu harus segera ditepis sama orang tua dengan ilmu yang sudah orang tua dapatkan. Jadi sebenarnya eh, memiliki ilmu yang banyak dan juga riset ya ibaratnya bayi itu ketika kondisi bayi itu Beda. tidak mau menyusui gitu. Jadi itu merupakan tanda awal sih sebenarnya kalau ketika bayi itu udah nggak mau menyusui, ya jadinya kita harus segera membawanya ke tenaga kesehatan gitu. Mungkin itu Kak. Sama. Ya, terima kasih Kak. Pertanyaan Iya, selanjutnya ya. ini. Sama aku Pertanyaan izin selanjutnya, off cam, apakah boleh Kak? Soalnya kalau misalkan on cam tuh kayak sinyalnya agak kurang bagus. Mungkin nanti aku bisa sambil selingi on cam. boleh. Ya, silakan Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Apakah terpengaruh pada tahap Apakah berpengaruh pada tahap perkembangan bayi jika tidak mengikuti imunisasi? Begitu. Silakan. Oke, jadi ketika saya izin jawab ya Kak ya, imunisasi Iya. itu memang diwajibkan untuk bayi dan ketika bayi, apalagi imunisasi dasar pada bayi ya, dan ketika bayi itu tidak melakukan imunisasi, uh, kalau berpengaruh secara langsung di hari itu juga tuh enggak Kak. Tapi nanti akan berpengaruh di jangka panjangnya bayi gitu. Jadi dikhawatirkan ya nanti ketika bayi terserang mungkin virus-virus yang ada misalnya kalau untuk BCG dia itu TBC, kemudian HB0 itu hepatitis gitu. Jadi uh, bayi itu akan mudah terserang penyakitnya gitu. Jadi rentan dan itu akan terjadi jangka panjangnya. Jadi ketika bayi tidak melakukan imunisasi dasar wajib, itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang bayi di masa depannya. Dan tentunya ketika bayi sakit-sakitan, mohon maaf ya, ketika bayi itu mudah terserang penyakit, itu juga akan berpengaruh sama tumbuh kembangnya gitu. Makanya memang imunisasi dasar itu sangat digencarkan dan diwajibkan itu. Mungkin itu ya Kak. Baik. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Baik. Sering saya temukan di lapangan kerja ayah jarang dilibatkan dalam perawatan bayi baru lahir. Apakah kurangnya keterlibatan ayah bisa menjadi salah satu faktor tidak langsung meningkatkan resiko secara tidak langsung meningkatkan resiko kesehatan pada bayi? Baik, silakan Kak Salma. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya, karena dari tadi kita bahasnya ibu-ibu terus, sekarang ada yang beralih sama ayahnya gitu. Jadi, eh, memang untuk
peran ayah itu dia itu sangat-sangat membantu untuk kesehatan bayi dan juga tumbuh kembang bayi. Nah, kalau misalkan ayah itu kurang terlibat, itu mungkin bayi akan tumbuh ya, akan tumbuh. Memang kan kalau misalkan bayi dibiarkan itu juga bisa tumbuh gitu ya ibaratnya. Tapi kalau misalkan bersamaan dengan keterlibatan ayah, dia itu akan tumbuh secara maksimal dan tentunya untuk kesehatannya juga akan maksimal. Ibaratnya nih kita libatkan eh, ibaratkan saya tanpa melibatkan peran ayah ya. Seorang ibu harus tahu kondisi bayi yang baik dan benar itu kayak gimana. Belum ibu juga harus melakukan perawatan ke diri sendiri. Belum lagi juga memantau ASINYA gitu. Jadi bisa aja ibu itu lengah sama kondisi bayinya. Tapi ketika ada ayah yang bisa membantu, ibaratnya ibu hanya fokus pada dirinya sendiri dan juga pemberian ASINYA, ayah bisa untuk memantau perkembangan dan juga bayinya itu akan sangat membantu sekali untuk kondisi kesehatan bayi itu. Jadi kalau di sini ditanyakan apakah itu salah satu faktor tidak langsung untuk meningkatkan risiko kesehatan bayi? Iya tentu karena tidak langsung secara kita bayangkan memang itu tidak langsung gitu ya. Tapi sebenarnya ketika ada atau tidaknya peran ayah itu juga bayi tetap bisa tumbuh dengan baik ketika ada dukungan dari keluarga di sekitarnya. Tapi ketika ada keterlibatan ayah itu akan sangat maksimal. Gitu mungkin apakah sudah menjawab? Baik, sudah sangat membantu ya. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Oke. Kak, mohon maaf izin tanya, kenapa ASI eksklusif sangat penting? Apa sih kandungan dari ASI tersebut? Silakan Kak Salma. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Jadi, untuk ASI eksklusif itu kandungannya ada banyak sekali ya. Kalau kita jabarkan tuh, ibaratnya makanan paling baik ya ASI gitu. Jadi, kalau kita jabarkan tuh ada banyak sekali. Dan salah satunya adalah antibodi, di mana itu dia memiliki tingkat yang sangat baik untuk kekebalan tubuh bayi. Bayangkan aja ketika bayi itu lahir, dia itu belum punya sistem imun yang kuat, tapi dengan adanya ASI itu sudah membantu bayi itu untuk bisa bertahan hidup gitu. Jadi kita bisa membayangkan betapa pentingnya ASI gitu. Jadi kandungan-kandungan ASI itu banyak sekali. Antibodinya udah bagus banget, proteinnya buat bayi juga bagus banget, vitamin dan mineralnya juga banyak banget untuk bayi. Jadi itu sangat-sangat disarankan ya. Ya memang kita juga sudah familiar ya dengan ASI eksklusif. Pemberian ASI itu memang yang paling baik untuk bayi. Itu mungkin ada pertanyaan lagi, Kak? Apakah ini sudah menjawab ya mungkin, Kak? Sudah ya, harusnya sih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Oke, penggunaan betadine yang tidak steril untuk perawatan tali pusat, edukasi yang benar untuk ibu zaman sekarang yang bagus untuk perawatan tali pusat itu menggunakan apa? Oke. Seperti itu Kak. Baik, saya izin jawab ya. Jadi, eh, sebenarnya untuk edukasi perawatan tali pusat itu kita hanya bilang aja, Bun, ini untuk tali pusatnya kita pertahankan dalam kondisi bersih dan kering aja ya, tanpa kita berikan apapun gitu. Jadi kita jangan bilang gunakanlah betadine, gunakanlah alkohol itu jangan, karena memang sekarang prinsipnya adalah bersih dan kering. Jadi kita bilang sama ibunya, nanti habis mandi ditap-tap aja ya Bun, pakai kasa steril. Jadi nanti Bunda siap nih sama kasa steril. Kalau misalkan Bundanya bingung kasa steril kayak gimana, kita contohkan yang biasanya dalam satu box terus ada bungkusan kecil-kecil satu-satu itu namanya kasa steril. Kita bilang aja nanti setelah mandi ditatap di area tali pusatnya aja ya Bun, kita bersihkan kalau misalkan ada kotorannya. Kemudian kita keringkan ketika habis mandi karena kan habis mandi basah ya, atau ketika nanti misal bayi itu mungkin ketumpahan air ya di bagian perutnya itu harus segera dikeringkan. Jadi tetap pertahankan prinsip bersih dan kering gitu. Jadi ajarkan ibu juga untuk membersihkannya dengan menggunakan apa gitu. Mungkin apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, Ke pertanyaan selanjutnya ya. oke. Pertanyaannya,
Bagaimana caranya kita memberikan edukasi ke orang tua di perkampungan yang tidak segera membawa bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan pada saat muncul tanda bahaya pada bayi tersebut. Padahal sudah kita beritahu bahwa tanda yang muncul tersebut sudah menandakan bahwa bayi mengalami tanda bahaya. Silakan, Kak. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk bagaimana sih cara kita mengedukasi? Sebenarnya edukasi, apalagi kalau di perkampungan, mungkin saya tidak membahas daerahnya ya, tapi mungkin karakteristik orangnya itu akan sangat sulit dan kita butuh ekstra edukasi itu. Bahkan eh, yang pertama mungkin kita bisa beritahu dulu, Ibu, eh, tanda ini tuh bahaya kalau misalkan kita biarkan karena eh, resiko yang paling fatal atau kemungkinan yang paling fatal nanti adalah kematian pada bayi. Ya. Gitu. Jadi kita beritahu Mm-mm. dulu penyebabnya apa, kemudian kita beritahu resiko yang paling fatal gimana. Kemudian kalau sudah kita beritahu, tapi bayi itu tidak tetap saja tidak dibawa ke tenaga kesehatan, kita cari tahu dulu nih penyebabnya karena apa. Karena biasanya mungkin ada yang terkendala dengan jaraknya, atau bisa juga terkendala ekonominya, atau bisa juga terkendala oleh orang-orang di sekitarnya atau keluarganya yang tidak mau membawa bayi itu ke tenaga kesehatan. Jadi kita analisa dulu nih. Nah, itu biasanya jadi PR nih buat teman-teman tenaga kesehatan untuk eh, mengedukasi itu sama ibunya, karena nanti melibatkan apa yang ada di sekitar ibunya. Nah, nanti ketika sudah menemukan penyebabnya, misalnya salah satunya mungkin jarak. Jarak dari rumah ibunya ke fasilitas kesehatan itu jauh. Kita bisa bantu ibunya dengan cara mungkin kita bisa antarkan ibunya ke fasilitas kesehatan atau kita bisa minta bantuan orang lain yang ada di sekitar ibunya untuk membantu ibunya gitu. Jadi, kita tetap upayakan lagi. Atau yang kedua, ketika ibu itu dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, mungkin bisa kita diskusikan sama pimpinan dari desa tersebut, atau mungkin bila kita ingin menyediakan jasa sukarela juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu hal-hal apa yang mendasari si ibu itu nggak mau melakukan itu. Karena tentunya naluriah seorang ibu pastinya ingin yang terbaik untuk anaknya. Apalagi ketika tahu bahwa anak itu dalam kondisi bahaya, itu pasti ibu dengan otomatis ya, ibu itu inginnya anak dalam kondisi yang baik gitu. Jadi ketika ibu sudah punya naluri itu, biasanya untuk faktor selanjutnya adalah lingkungannya gitu. Jadi sudah paham ya Kak ya. Jadi gimana step-step alurnya? Mungkin itu Kak, apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ya untuk mempersingkat waktu. Bagaimana cara mencegah sindrom kematian bayi mendadak SIDS? Kalau SIDS itu dia itu kematian bayi mendadak ya. Jadi untuk kematian bayi mendadak itu yang perlu kita lakukan untuk cara mencegahnya, biasanya kematian bayi mendadak itu kita tidak bisa prediksi ya karena dia itu mendadak. Nah, untuk hal-hal yang harus dilakukan, itu yang pertama kita perhatikan bahwa bayi itu harus dalam kondisi yang aman gitu. Ibaratnya bayi itu tadi suhunya sudah aman, suhu stabil untuk bayi itu biasanya suhu ruangan. Kemudian bayi itu jangan ada overstimulasi. Overstimulasi itu dalam artian jangan terlalu banyak suara bising atau jangan terlalu banyak diajak bicara. Ibaratnya kalau misalkan bayi kan punya waktunya masing-masing ya, kapan bayi tidur, kapan bayi waktunya untuk mendapatkan stimulasi gitu. Jadi jangan berikan over karena takutnya bayi itu stres gitu. Nah, kemudian cara lainnya itu adalah dengan tidak memberikan guncangan yang terlalu hebat pada bayi. Nah, biasanya SIDS itu sebenarnya kan penyebabnya atau yang menjadikan bayi itu mengalami sindrom kematian bayi itu kan ada banyak ya. Mungkin salah satunya adalah memberikan guncangan yang terlalu terlalu kuat pada bayi itu juga bisa sebagai salah satu penyebabnya gitu. Jadi
kita tetap perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika memegang bayi itu seperti apa gitu. Jadi biasanya mungkin ada yang gemes banget sama bayinya, pengennya bayinya tuh dipegang-pegang terus atau bayi itu kayak di guncang-guncang gitu. Itu harus diperhatikan juga. Jadi mungkin cara-cara untuk mencegahnya dari lingkungan bayinya, dari kondisi keamanan dan kenyamanan bayinya, dan juga dari pengaturan suhu bayinya. Gitu mungkin. Atau ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Mungkin Oke. berapa pertanyaan lagi nih Kak? Mengingat waktunya Bebas banyak mungkin dari sekali kak. ya. Ya, mungkin bebas dari Iya, kakaknya mau seberapa pertanyaannya ya karena saya juga menyesuaikan. oke. Soalnya waktu kita sampai jam 5 ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Kak ya. Terkait bayi kuning, saya dengar di podcast dokter, jemur bayi sekarang itu tidak diperbolehkan. Jika masih diperbolehkan, maksudnya Kak ya, waktu yang benar itu di jam berapa dan berapa lama? Seperti itu Kak. Baik, sebelumnya saya izin izin bertanya ya kalau jemur bayi itu tidak diperbolehkan. Mungkin dari Kak Andin ini juga bisa sampaikan ya untuk tidak diperbolehkannya itu karena apa? Karena setahu saya kalau misalkan jemur bayi itu masih diperbolehkan dengan rentang waktunya itu sekitar jam 7 sampai jam setengah 9 ketika kondisi mataharinya itu bagus untuk pemasukan vitamin D-nya gitu. Dan biasanya untuk bayi baru lahir itu maksimal kita jemur 15 menit. Ya, untuk sisi depan itu bisa 7 menit. Kemudian sisi belakang itu bisa 8 menit atau nanti menyesuaikan. Nah, biasanya itu sekitar 5 sampai 15 menit di rentang waktu jam 7 sampai setengah 9. Tapi bagusnya nanti di jam 7 sampai jam 8 gitu. Itu setahu saya ya, Kak. Mungkin ada pandangan lain atau ada rekomendasi lain gitu. Baik, mungkin cukup ya Kak. Eh, Pertanyaan selanjutnya, Kak izin bertanya, jika ibu yang tidak ingin memberikan ASI pada bayinya akan terjadi bendungan ASI dan sampai pada mastitis. Nah, edukasi apa yang harus diberikan pada ibu? Karena banyak ibu yang lebih memilih untuk memberikan susu formula karena takut payudaranya menurun. Baik Oke, ya. sebenarnya ini salah satu kasus yang sering saya temukan ya. Jadi untuk Mhm. pemberian ASI itu memang selalu jadi hal yang krusial buat ibu-ibu semua karena ibu-ibu tuh udah mikirnya bayi lahir ya udah gitu. Jadi pemberian ASI itu sebenarnya kan penting ya, penting banget. Tapi mungkin ibu-ibu yang udah ngerasa bendungan karena bendungan itu juga sakit ya, setahu saya ya. Jadi eh, apalagi sampai pada mastitis, jadi ibu itu traumatis untuk tetap memberikan ASINya gitu. Nah, cara kita yang pertama itu tentunya kita memberikan perasaan tenang dulu, menenangkan ibunya dulu, menyampaikan sama ibunya bahwa pemberian ASI itu memang hal yang wajar ketika ibu itu merasa kesulitan. Karena itu hal yang baru, itu hal yang memang jarang terfikirkan ketika masa kehamilan, dan itu alamiah dari dalam tubuh gitu. Jadi, dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang sudah dikaruniai anugerah untuk menjadi ibu gitu. Kemudian kita berikan dulu perasaan tenang. Kemudian kita sampaikan sama ibunya kalau pemberian ASI eksklusif itu penting loh buat bayi itu. Jadi kita pertahankan keinginan ibu untuk tetap memberikan ASI. Kecuali nanti kalau misalkan kondisi bayi emang udah gawat darurat dan harus mengejar berat badannya baru boleh untuk susu formula gitu ya. Tapi kalau untuk ASI itu yang kedua, kita berikan motivasi lebih pada ibunya supaya ibu itu tertanam kuat untuk keinginan menyusui ASI eksklusif terus-terusan. Dan selanjutnya, kita berikan alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan sama ibunya ketika ASINya itu nggak keluar atau ketika ASINya sedikit. Misalnya, kalau ibu sudah sampai dalam tahap bendungan ASI atau bengkak payudara, itu bisa dikompres pakai air hangat. Atau bisa dilakukan breast care sama tenaga ahli. Atau bisa juga pijat laktasi untuk membantu kelancaran ASINya dan juga nanti ada breast care-nya untuk membantu
ASI-nya itu atau untuk membantu payudaranya itu normal kembali. Dalam artian udah nggak padat lagi, udah nggak tegang lagi gitu. Terus bisa juga ibu pakai cara-cara seperti hipno breastfeeding atau aromaterapi gitu. Tapi yang paling sering untuk menangani bendungannya itu tetap dipijat dan juga di breast care oxytocin. Gitu mungkin itu nanti kalau misalkan ibunya udah mau untuk melakukan cara-cara tadi, tinggal kita motivasi lagi gitu. Jadi memang tugas kita sebagai bidan adalah terus-terusan berikan motivasi ya. Itu mungkin. Iya, baik. Terima kasih ya Kak ya atas semua jawaban yang telah diberikan kepada bunda-bunda dan peserta yang telah semangat banget nih. Iya banyak Banyak sekali banget ya bertanya. pertanyaannya gitu. Sangat antusias ya bunda-bunda dan peserta kita pada forum sore Terima hari ini. kasih. Ya, tapi sangat disayangkan ya karena waktunya sangat mepet. Jadi ada beberapa pertanyaan dari bunda-bunda dan peserta yang ada di forum ini mungkin belum kita bisa jawab satu-satu karena waktunya sudah sangat ini sudah jam 5. Terima kasih ya kepada bunda-bunda dan peserta yang sudah sangat antusias memberikan banyak pertanyaan yang luar biasa bermanfaat ya. Oke, Masya Allah ya, luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bidan Salma Elia atas ilmu dan waktunya, serta kepada seluruh peserta yang sudah aktif berpartisipasi. Jangan lupa ya sekali lagi untuk isi link absensi di kolom komentar agar bisa mendapatkan sertifikat dari forum Langkah Ibu ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bekal berharga untuk menjaga dan melindungi buah hati sejak dini. Saya, Ita Novia, dan mungkin Kak Salma mau mengucapkan undur diri. Baik Kak, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Ibu dan Membantu, yang Kak Ibu dan juga semua partisipan Zoom yang ada dan sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dan juga untuk sudah antusias untuk bertanya. Saya mohon maaf bila ada salahnya, mungkin dalam penyampaian, dalam kata-kata mungkin ada yang kurang, nanti bisa dikoreksi kembali. Saya membuka ruang diskusi dan juga eh, kesediaan untuk teman-teman mau sharing gitu. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saya selaku moderator Kita Novia pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas Langkah Ibu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, apakah boleh minta materinya? Oke, nanti materinya itu di-share melalui grup Langkah Ibu ya, Kak. Baik Kak, terima kasih. Ya, nanti ada link untuk YouTube juga. Terima kasih Kak. Izin Baik, keluar. Kak, terima kasih. tapi saya Ya, tidak bisa absen. Terima kasih. Izin live ya, Kak. Terima kasih Kak Salma.